Nah, sekarang saya akan tunjukkan apakah arusnya tetap atau ada penambahan kalau dirangkai secara seri. Nah, baik, ini saya udah pasang dulu. Jadi untuk pengaturan arus meter jangan lupa ada perpindahan probe ya di avometernya. Jadi yang merah harus ke miliampere, kalau yang probe hitam tetap di ohmnya ya. Jadi jangan ke sini. Kalau misalkan tetap probe merahnya ada di sini, tetap tidak akan bisa mengukur. Nah, harus pindahkan dulu ke yang miliampere ke yang atau yang ke 20 ampere. Kalau misalkan arus lebih besar, lebih baik di sini aja, tapi kalau yang miliampere di sini aja cukup ya. Nah, di sini tertera ampernya adalah sebesar 48,7 miliampere. Nah, ini sangat kecil karena ini tadi saya katakan kondisinya mendung. Jadi seperti itu ya untuk yang rangkaian seri panel surya. Nah, sekarang saya akan coba bagaimana panel surya ini kalau misalkan salah satunya rusak ya. Baik, secara teoritis kalau misalkan kerugian dari rangkaian seri panel surya ini, apabila salah satu panel surya ini rusak, maka tidak akan menghasilkan tegangan ya. Nah, ini masih dalam kondisi normal, masih ada tegangan sebesar 56,8. Nah, anggap aja kita yang bagian tengah aja ini adalah yang rusak. Nah, untuk simulasinya kita cabut aja kabel yang ini ya. Ini untuk yang positifnya yang panel 2. Kita coba apa yang terjadi. Saya lepas dulu yang ini. Ini maaf ya pakai tangan nih. Baik, saya lepas dan tegangannya hampir tidak ada ya, atau tidak ada, dia tidak menghasilkan tegangan kecuali yang panel surya yang pertama gitu ya. Jadi nah, ini bisa disimpulkan salah satu kerugian rangkaian seri panel surya ini, jika salah satu panel suryanya rusak. Nah, kita simulasikan dengan cara melepas panel surya yang tengah, maka tidak akan ada tegangan di outputnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau misalkan kita ganti panel surya yang tengah ini dengan panel surya yang lebih besar, misalkan 50 WP dengan merek yang berbeda. Oke, baik, kita simak. Baik, ini yang kasus kedua, kita ganti yang panel yang kedua itu dengan panel surya yang berbeda jenis. Yang ini jenisnya monokristalin, ini sebesar 50 WP ya, 50 WP. Nah, kita sebelum dirangkai kita lihat dulu tegangan yang dihasilkan itu adalah ini 20,7 ya, atau 20,8. ini belum disambung ya. Sedangkan untuk yang panel surya ini sebesar 19,6. untuk yang ini kita anggap sama tegangannya karena satu spek ya dengan yang panel yang satu. Oke, sekali lagi untuk yang panel satu ini sebelum dihubungkan ini menghasilkan 19,5. untuk yang panel surya yang kedua yang 50 WP ini 20,7 voltan ya. Nah, kita sambungkan apakah hasilnya seperti ini atau tidak. Ini kalau misalkan secara teoritis kalau dijumlahkan berarti kurang lebih 39 ya, 39-an atau 30 atau 40-an lah ya, 40 lebihan. Kita rangkai. Baik, ini yang saya rangkai secara paralel. Jadi kalau yang paralel positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, cuman pada kasus ini antara positif dengan panel 1, 2 dan 3 itu saya potong pakai avometer ya, artinya ada diukur. Jadi yang positif ini
masuk ke apometer, kemudian yang negatif ini dia masuk ke positifnya panel 2 dan disambungkan lagi ke positifnya apometer ya. Nah, kemudian yang terakhir ini. Jadi untuk yang negatifnya ini disatukan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti lihat saja gambarnya ya. Nah, secara teoritis untuk yang rangkaian paralel panel surya itu konsepnya jika dirangkai secara paralel maka arus akan bertambah. Nah, ini kita coba lihat, ini arus di panel pertama itu 2,1 mA, kemudian yang di panel 2 itu 4,5 ampere, sedangkan yang hasil akhirnya ini di panel yang ketiga itu 7,4 mA ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada penambahan arus jika dipasang secara paralel gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba gimana kalau misalkan salah satu panelnya rusak ya. Kita simulasikan dengan cara melepas yang panel 2 lagi ya. Mari kita lihat. Baik, nah ini saya sudah lepas ya. Ini kabel positif dari panel 2. Nah, ini kita simulasikan ini rusak ya dengan cara melepas kabelnya salah satunya ya. Nah, bisa dilihat ini masih bisa menghasilkan arus ya. Bisa menghasilkan arus di sini tertera 0,2, oke, ini yang ini saya cabut lagi. Nah, baik, saya sudah lepaskan kabel dari yang panel 2 nya. Oke, saya lepas. Jadi ini kita anggap rusak ya. Nah, jadi kita bisa lihat di panel 1 masih bisa menghasilkan arus sebesar 1,8, kemudian ini dianggap rusak. Nah, ini panel yang ketiga atau yang kedua ya, dia menghasilkan 3,6 ampere. Jadi untuk yang rangkaian paralel meskipun salah satunya rusak atau bermasalah tetap akan menghasilkan arus ya. Nah, kita coba tegangannya berapa ini ya. Nah, baik, ini tegangannya 19,26 volt, artinya meskipun salah satu panel suryanya bermasalah tetap rangkaian paralel panel surya ini bisa menghasilkan 19,25 volt ya. Jadi begitu cara mengukur rangkaian seri paralel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.